Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Jafar Fahrul Razi, SPD MHum. Saya adalah dosen Universitas Teknokrat Indonesia, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah video pengajaran. Video ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Video ini merupakan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah umum bahasa Indonesia. Mata kuliah ini diberikan kepada seluruh mahasiswa di universitas, mulai dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan. Mata kuliah bahasa Indonesia diselenggarakan secara blended learning menggunakan LMS atau sistem pembelajaran daring dan pertemuan di kelas. Seluruh materi pada mata kuliah bahasa Indonesia ini sudah diunggah pada kelas di sistem pembelajaran daring Teknokrat atau Sepada. Mahasiswa dapat mempelajari mulai dari perangkat ajar yang sudah kita tampilkan di Sepada. Mahasiswa juga dapat membaca materi atau salindia yang sudah saya unggah di Sepada. Mahasiswa juga dapat menonton video pembelajaran. Kemudian mahasiswa juga mendapat dan mengerjakan tugas di Sepada. Nanti nilainya secara otomatis akan keluar dalam sistem Sepada tersebut. Dalam mata kuliah bahasa Indonesia ini, mahasiswa akan mendapatkan nilai berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama adalah kriteria dari kehadiran, itu 100%. Jadi tidak ada alasan mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan karena dalam metode Sepada ini mahasiswa dapat mengakses kapan saja. Meskipun setiap pertemuan saya tetap memberikan jangka waktu atau batas waktu untuk pengerjaannya. Berikutnya adalah keaktifan di dalam Sepada. Jadi saya akan melihat bagaimana mahasiswa menggunakan Sepada. Apakah mahasiswa tersebut rajin, kemudian produktif ya, dan mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian berikutnya adalah keaktifan di dalam kelas. Nah, ini ketika ada pertemuan di kelas ya, mahasiswa juga diharapkan untuk dapat aktif berkontribusi di dalam pembelajaran, baik bertanya maupun menanggapi pertanyaan. Kemudian ada kuis ya pada pertemuan kelima ya. Setelah itu ada UTS pada pertemuan ke-10 dan diakhiri pada pertemuan terakhir yaitu pertemuan 16 itu ada UAS. Masing-masing dari unsur tadi kemudian akan dikalkulasi ya. Dengan hitungan tugas itu 30%, kemudian kuis itu 15%, UTS itu 25%, dan UAS 30%, sehingga totalnya menjadi 100%. Mata kuliah bahasa Indonesia diberikan untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa di bidang bahasa, terutama meliputi 4 aspek. Yang pertama, keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. 4 keterampilan tersebut diwujudkan melalui berbagai produk kebahasaan atau kemampuan-kemampuan yang bersifat praktis seperti menulis surat menyurat, menulis laporan kegiatan, membuat proposal, lalu menulis karya tulis ilmiah atau skripsi. Mata kuliah Bahasa Indonesia memiliki bobot SKS yaitu 3 SKS. Berikut adalah video pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas virtual bersama mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Semoga rekan-rekan mahasiswa sehat selalu ya. Baik, hari ini saya akan menyampaikan salah satu materi dalam perkuliahan mata kuliah umum bahasa Indonesia, yaitu materi tentang paragraf. Lanjut, kita ke materi pembelajaran. Apakah sudah terlihat slide-nya? Baik, kita mulai ya. Jadi kita akan masuk ke materi tentang menulis paragraf. Nah, menulis paragraf ini sangat penting. Kenapa? Mengapa bahasa Indonesia? Ingat ya, jangan sampai salah. Mengapa? Kalau kenapa tidak baku. Mengapa penting menulis paragraf? Karena
namanya tulisan, itu tulisan panjang maksudnya, itu terdiri dari paragraf-paragraf. Kalau kita tidak paham, tidak bisa menulis paragraf, kita tidak bisa menulis tulisan panjang. Begitu. Termasuk juga membaca paragraf. Ya, kalau kita tidak paham tentang paragraf, kita tidak paham juga bagaimana membaca paragraf, apa maknanya. Nah, untuk memahami itu, mari kita segarkan kembali materi ini. Karena saya yakin kalian sudah mendapatkannya saat di sekolah dulu ya, SMP, SMA, tetapi kami ulang lagi di perkuliahan agar kalian segar kembali ya, seperti itu. Karena walaupun terlihat mudah ya, walaupun terlihat mudah, tapi seringkali kita saat menulis paragraf kok masih salah. Maksudnya makna yang dihadirkan oleh paragraf itu tidak jelas. Mana gagasannya, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa jadi karena adanya kesalahan struktur dalam menulis paragraf. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini sepadanya bisa kalian akses ya. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah ini memenuhi sub CPMK 6 ya, mahasiswa mampu memahami konsep dan struktur paragraf. Jadi saya ingin memperlihatkan, menjelaskan dulu tentang konsep dan struktur paragrafnya. Biar mahasiswa tahu, oh paragraf itu seperti ini, strukturnya adalah ini ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menulis atau menyusun paragraf yang padu. Kohesi dan koherensi itu artinya padu, nyambung lah kalau bahasa sederhananya ya. Begitu. Baik, lanjut ya. Jadi apa sih paragraf? Nah, coba kita ingat-ingat, kita bayangkan, kita imajinasikan dalam sebuah tulisan panjang ya. Itu kita melihat bagian tulisan yang agak menjorok ke dalam. Bagian yang terlihat menjorok itu biasanya disebut paragraf. Terbayang tidak? Paragraf itu seperti apa? Yang kumpulan tulisan-tulisan lah. Ya, kemudian ada yang menjorok ke dalam. Nah, itu adalah paragraf. Ya, batas-batas paragraf ditandai indensi, dimulainya pada huruf kesekian dari margin kiri. Kalau di laptop itu ya, kita hanya tekan tab itu ya, tombol tab itu menjorok. Nah, itu paragraf. Nah, paragraf itu harus ada strukturnya ya. Jadi kadang-kadang mahasiswa belum paham. Jadi buat alinea baru atau paragraf baru, tapi sebetulnya masih nyambung tulisannya dengan tulisan sebelumnya. Itu kan harusnya tetap satu paragraf seperti itu ya. Jadi ada strukturnya. Nah, paragraf itu harus mempunyai ide pokok atau gagasan utama. Ya. Di mana diletakkannya? Ada di dalam kalimat topik atau kalimat utama. Jadi kalau kita ingin menulis sesuatu yang intinya, yang pokoknya gagasan kita, itu tuliskan dalam kalimat utama. Di mana letak utamanya nanti kita bahas. Oke. Nah, bagi penulis ide pokok itu menjadi pengendali untuk kalimat-kalimat penjelas agar tidak keluar dari pokok pembicaraan. Ya. Itu untuk penulisnya. Nah, sementara bagi pembaca, ide pokok itu menjadi penuntun dalam memahami isi, karena disitulah inti informasi yang ingin disampaikan oleh penulis, seperti itu. Jadi kita saat baca paragraf tuh jangan membuang-buang waktu. Kita langsung analisis, oh ini gagasannya, intinya saja. Jadi intinya itu biasanya kan ada di awal, di akhir, atau campuran. Seperti itu. Tapi ya tetap harus kita baca ya. Jangan-jangan kalau hanya baca intinya tanpa membaca penjelasnya, kita juga belum menangkap apa dari makna tulisan itu. Ya. Jadi paragraf itu apa? Salah satu dari sekumpulan kalimat dalam paragraf itu adalah terdiri dari kalimat topik. Sedangkan kalimat-kalimat lainnya merupakan pengembang yang berfungsi memperjelas atau menerangkan kalimat topik. Jadi paragraf itu isinya ada kalimat topik, ada kalimat penjelas atau pengembang. Ya, begitu. Nah, jadi inti dari makna paragraf apa? Adalah kumpulan beberapa kalimat yang mengungkapkan suatu gagasan secara utuh. Gagasan itu biasanya berupa ide pokok, dan ide pokok tersebut biasanya diwujudkan dalam kalimat utama. Intinya adalah gagasan yang dituangkan dalam tulisan, kemudian ditulis dalam bentuk kalimat-kalimat. Nah, itu paragraf. Nah, berarti dalam satu paragraf itu harus terdiri dari beberapa kalimat. Tidak boleh satu kalimat atau dua kalimat.
Tidak cukup. Jadi kalau kita punya ide, tuliskan dalam satu kalimat, lalu ditambahkan dengan kalimat-kalimat pengembang atau penjelas, itu ide-ide lainnya, agar maknanya tahu, jelas seperti itu ya. Baik, lanjut. Nah, ciri-ciri paragraf. Secara umum, paragraf yang efektif mempunyai ciri-ciri, yaitu mengandung satu gagasan utama yang dijelaskan dengan beberapa pikiran penjelas. Catat ya, ada gagasan utama, ada pikiran-pikiran penjelas. Pikiran penjelas yang betul-betul mendukung gagasan utama. Jadi nyambung, kohesif, ya. Jadi misalkan gagasan utamanya A, berarti penjelasnya juga mendukung argumen A. Jangan tidak nyambung, nanti terlihat ngawur ya, dan nanti tidak jelas maknanya. Kemudian gagasan utama dan penjelas yang dikemas dalam kalimat yang lugas dan efektif ya. Lugas itu artinya tidak bertele-tele ya, kalimatnya efektif. Kalimat yang satu berkait serasi dengan kalimat yang lain dalam sebuah paragraf. Ini maksudnya tadi yang disebut ada kohesi ya, seperti itu. Lanjut. Nah, fungsinya apa paragraf? Yang pertama mengekspresikan gagasan yang tertulis ya. Tadi sudah dijelaskan. Jadi kita tulis ketika punya gagasan dalam paragraf. Nggak bisa hanya cukup satu kalimat ya. Kita kan gagasan itu biasanya banyak ya. Penting untuk dijelaskan, maka bikin banyak kalimat jadi satu paragraf. Yang kedua, untuk menandai peralihan gagasan baru. Jadi kalau kita muncul gagasan baru lagi, jangan ditambah di paragraf yang sama. Kita spasi, kita enter, menjorok lagi ke dalam. Itu adalah gagasan baru lagi. Kemudian yang ketiga, untuk memudahkan penulis dan pembacaan, biar kita menulisnya mudah, terbantu, tertib, ya. Tidak semua ingin kita tuliskan, akhirnya nggak jelas ya, tidak jelas seperti itu. Baik, lanjut. Nah, jenis-jenis paragraf. Yang pertama, berdasarkan letak kalimat utama atau gagasan pokoknya, ada deduktif, induktif, ya, ineratif, dan campuran atau deduktif, induktif. Nah, pada pertemuan kali ini saya hanya akan membahas jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya saja. Yang lainnya banyak, ada berdasarkan jenis cerita, sifat, dan tujuan, yaitu paragraf narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Kemudian berdasarkan fungsinya dalam karangan, ada paragraf pembuka, isi, penghubung, dan penutup. Nah, yang akan saya jelaskan dalam pertemuan ini adalah berdasarkan letak kalimat utamanya, ya, yaitu deduktif, induktif, ataupun campuran ya. Nah, dalam pembuatan paragraf, gagasan utama yang dituangkan dalam kalimat topik dapat diletakkan pada bagian awal, dan akhir, di tengah, atau dapat pula menyebar ke seluruh bagian paragraf. Ya, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita baca secara perlahan ya. Ini contohnya paragraf deduktif. Paragraf deduktif itu apa ya? Coba ada yang ingin menyampaikan yang Anda tahu apa itu paragraf deduktif? Coba, jangan malu-malu. Saya ingin dengar suara siapa? Suara mahasiswa. Apa sih paragraf deduktif itu? Ini ada dalam layar, tapi maksudnya kalian paham tidak? Ayo, dalam pelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia itu ada keterampilan berbicara. Jadi kalau kalian tidak bicara, kalian dianggap tidak berhasil. Nanti nilainya tentu saja kurang ya, karena salah satu keterampilan bahasa Indonesia itu adalah berbicara. Ada penyebab mungkin kalian tidak bicara karena kalian tidak mendengar. Nah, mendengar juga adalah salah satu kemampuan dari bahasa. Jadi baik, satu orang coba jelaskan apa itu paragraf deduktif. Silakan, siapa yang berani? Izin menjawab, Pak. Oh, silakan. Izin menjawab, Pak. Danu dulu ya. Menurut saya, paragraf deduktif itu adalah paragraf yang gagasan utamanya terdapat di awal paragraf, Pak. Baik, jadi kalimat utamanya, gagasan utamanya ada di awal ya. Awal, Baik. ya, awal. Ya, ini ada kata kunci, ada kode nih, deduktif berarti depan, ada di depan gitu ya, untuk memudahkannya nih. Baik, kita langsung contohkan. Nih, contohkan ya seperti apa sih deduktif itu. Nah, saya ingin mendengar suara, mohon maaf ya, saya menunjuk ya. Nggak apa-apa ya, ini kan cuma membaca, jadi saya tidak bermaksud untuk
apa namanya, membuat kalian tidak nyaman dengan menunjuk, tapi saya ingin kalian menunjukkan kemampuan membacanya ya, karena membaca juga adalah salah satu kemahiran berbahasa. Ada yang namanya Ranvia tidak? Halo Ranvia. Halo Ranvia. Oke, baik. Ada, Ranvia ada. Ada, Oke. Pak. Coba Ranvia, saya minta tolong Ranvia baca ini paragraf deduktif contohnya. Silakan. Keterbukaan dan kebebasan informasi melahirkan model gerakan sosial baru. Bila dulu gerakan sosial lahir dari gerbang bawah tanah, jalanan, kampus, dan kantor-kantor legislator, kini gerakan sosial lahir dari ruangan-ruangan maya melalui piranti teknologi digital. Bila dulu gerakan sosial diartikulasikan secara kolektif oleh aktivis, kini gerakan sosial bisa disuarakan secara individual oleh siapapun melalui aneka platform media digital. Baik, terima kasih Ranvia. Nih, saya tanya, kira-kira paham tidak kalian dengan paragraf ini? Maksudnya apa? Paham tidak? Ini deduktif ya. Ide pokoknya tentang apa? Ide pokoknya. Ini karena deduktif, baca saja kalimat pertama yang di awal. Itu pasti ide pokoknya. Ya, ide pokoknya ini adalah ternyata ada model gerakan sosial baru dalam era keterbukaan dan kebebasan informasi. Nah, itu idenya. Jadi penulis tuh ingin bicara apa? Bahwasanya hari ini tuh ya di era keterbukaan dan kebebasan informasi itu ada model gerakan sosial baru. Nah, kalau kita hanya menulis itu, pembaca paham tidak model sosial gerakan seperti apa, ya nggak? Nggak paham kan kalau tidak dijelaskan kan? Nah, agar pembaca Iya, Pak. mendapatkan kejelasan, maka dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas atau pengembang. Nih, lihat ya. Jadi model gerakannya itu apa? Nah, bila dulu gerakan sosial lahir dari gerbong bawah tanah, jalanan, kampus, dan kantor-kantor legislator, kini gerakan sosial lahir dari ruang-ruang maya. Maksudnya, kalau dulu tuh yang namanya gerakan sosial tuh ya demo-demo ya, aktivis jalanan atau lewat pemerintahan, lewat kantor DPR, DPRD. Kalau sekarang bisa dari piranti teknologi digital, maksudnya bisa dari dunia maya, bisa dari internet. Ya, kalau dulu aktivis, sekarang boleh siapa saja lewat media sosialnya. Betul tidak? Sekarang orang boleh bersuara kan? Bisa nggak hari ini orang itu ngeritik pemerintah hanya lewat medsos? Bisa tidak? Bisa kan? Nah, itu maksud dari paragraf ini. Paham ya? Ya. Paham. Jadi kalimat utamanya ada di atas, itu deduktif. Berikutnya, ya sedikit lagi. Ini paragraf, oh maaf, tadi paragraf deduktif itu biasa disebut kalimat umum ke khusus. Jadi ini yang umum, khusus itu penjelasannya. Kemudian yang kedua, paragraf apa ini? Induktif. Paragraf yang dimulai dengan mengungkapkan penjelasan dulu, baru gagasan pokok. Ini dari khusus ke umum. Kebalikannya. Wah, panjang ya. Nah, biasanya kalau paragraf panjang ini mahasiswa malas membaca, ya nggak? Gitu. Karena memang kita tidak terbiasa membaca, apalagi sekarang era media sosial ya, banyaknya gambar-gambar. Tapi tidak apa-apa ya. Intinya kalau induktif, boleh saja kalian langsung baca bawahnya. Apa sih gagasannya? Nah, kita baca kalimat paling bawahnya saja dulu. Barangkali itulah realitas sebuah era yang disebut dramawan Steve Tesik sebagai era pasca kebenaran. Sebuah era yang mengedepankan kesukaan daripada kesejatian. Oh, ini tentang era pasca kebenaran. Tetap kita nggak ngerti kalau tidak baca penjelasnya. Ya, apa sih yang disebut dengan realitas era pasca kebenaran itu? Era yang mengedepankan kesukaan daripada kesejatian. Wah, ini tulisannya berat ya.
Itu. Maksudnya era sekarang itu kebenaran itu bukan lagi sesuatu yang sejati, kebenaran tuh bisa dikonstruksi siapa saja. Nah, kalau yang mengakui kebenaran itu banyak, pasti itu yang dianggap kebenaran. Gitu kan? Gitu. Itu maksudnya loh. Jadi kebenaran itu sudah tidak pasti lagi. Oke, seperti apa sih? Nah, ini konteksnya apa sih? Mari kita baca. Partai politik alih-alih menjadi kawah candra di muka kader, malah menciptakan buzzer untuk membedaki muka para idola dengan bedak palsu, atau malah mencorengi wajah idola lawan agar tampak bopeng. Akhirnya rakyat hanya disibukkan menikmati wajah para idola tanpa harus peduli siapa dan dengan apa wajah idola dibedaki. Glorifikasi, fanatisme, dan pengkultusan pun dilanggengkan. Sebagai sebuah konten yang diproduksi buzzer, kampanye lebih cenderung menghadirkan visualisasi daripada substansi. Nah, yang di atas tuh penjelasannya. Oh, maksudnya kebenaran sekarang tuh itu. Jadi kebenaran palsu yang diproduksi oleh buzzer, ya kan? Jadi kalau ada uang kita bisa membuat kebenaran, ya kan? Seperti itu. Nah, ini konteksnya politik ini, tentang tokoh-tokoh politik, calon presiden misalnya, ya kan? Itu bisa dibedaki, kalau bahasa tulisannya dibedaki itu dikemas sehingga menjadi bagus, dipilih oleh rakyat. Padahal kan sebetulnya sesungguhnya kan tidak butuh kemasan, ya. Ya nggak? Kalau pemimpin yang baik, yang ideal, ya tidak butuh kemasan. Sebenarnya kita sudah tahu. Tetapi karena ini eranya adalah era post-truth, itu butuh kemasan-kemasan tadi agar dipercaya, disukai, dipilih. Yang akhirnya yang disebut dengan kebenaran itu ya, hasil polesan-polesan. Paham sampai di sini? Paham. Kemudian yang terakhir yaitu paragraf campuran, ya, yang dimulai dengan mengemukakan gagasan pokok, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat utama, simpulan. Kalimat utama yang ada pada akhir paragraf merupakan penegasan dari awal paragraf. Jadi sebetulnya gagasannya sudah ada di atas, di awal. Tapi kemudian dijelaskan lagi dan dikuatkan di akhir. Baik, kita baca ya. Fanatisme tetap langgeng karena terkait kapitalisme. Oh, ini tentang fanatisme. Fanatisme apa ya? Kok terkait kapitalisme? Nah, kita baca penjelasannya. Fanatisme yang telah menjadi budaya populer di media sosial menghasilkan cuan yang tak sedikit. Akun-akun fanbase bermunculan. Akun-akun tersebut lahir baik karena didanai maupun yang mandiri, mengandalkan iklan atau endorse, ya. Kalau sudah bicara kapitalisme, moralitas tentu tak terjamin. Alhasil, fanatisme dalam sepak bola Indonesia cenderung bernada negatif daripada positif. Oh, maksudnya ini fanatisme tentang sepak bola. Maksudnya apa ya? Oh, ini tentang kapitalisme. Berarti fanatisme itu sebetulnya murni bukan karena kita suka terhadap klub A, klub B, tapi juga dipengaruhi oleh bisnis. Kapitalisme. Biar rame, biar jadi duit, jadi cuan, ya nggak? Sehingga jadi negatif gitu, ekspresinya itu akhirnya kerusuhan. Membela apa sih? Apa yang dibela sampai kerusuhan? Apakah benar-benar karena kita mencintai klub yang kita dukung? Saya kira tidak. Ini ada hubungan juga pasti dengan tadi fanatisme yang dibuat oleh bisnis biar bisnisnya berjalan. Paham nggak dari paragraf ini? Paham ya? Paham ya? Paham. Oke, baik. Nah, paragraf yang baik itu seperti apa? Nanti di pertemuan berikutnya saya akan jelaskan. Ini baru tentang struktur paragraf ya. Oke, baik. Ini sudah ada juga di channel YouTube-nya Kuliah Teknokrat. Silahkan kalian tonton dan jangan sungkan kalian memberi tanda suka atau like, memberi komentar, komen serta membagikan kepada teman-teman lainnya atau share, ya, itu bahasa Inggris. Kita Indonesiakan saja karena kita bahasa Indonesia. Baik, tugasnya juga ada di Sepada, yaitu menganalisis paragraf dan menulis paragraf. Untuk penilaiannya juga ada di Sepada. Silahkan Anda baca ya. Untuk menganalisis paragraf itu artinya kalian hanya menemukan, oh ini deduktif, oh ini kalimat utamanya, ini penjelasnya, seperti itu. Sementara yang menulis paragrafnya kalian diberi lembar kerja, yaitu ya kalian menulis paragraf ya atau menulis tulisan dengan tema yang bebas. Silakan bisa diakses di Sepada seperti itu. Nah, kemudian ini referensi yang bisa kalian
baca ya, bisa dicari di perpustakaan ya, ada buku-buku ini. Baik, sebelum penutupan saya ingin membuka dulu tanya jawab. Saya ingin mahasiswa untuk bertanya, lalu nanti saya menjawab atau teman-temannya yang menjawab. Silakan, saya tunggu. Silakan, rekan-rekan mahasiswa, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak usah malu-malu, coba angkat tangannya atau lambaikan tangan ya dan buka suaranya. Silakan. Ayo, silakan. Izin bertanya, Pak. Baik, ini siapa? Izin memperkenalkan diri, nama saya Hilwa Tasfiah, Pak, dari Manajemen MBI. Ya. Silakan. Izin bertanya, menurut pengalaman Bapak, misalnya menulis karya ilmiah gitu ya, Pak ya, Ya. paling menggunakan paragraf deduktif atau induktif, Pak? Baik. Nah, ini pertanyaan bagus ini. Ya, karena ini berdasarkan dari best practice ya. Jadi paling enak dari pengalaman itu seperti apa. Nah, kalau karya ilmiah itu rata-rata umum khusus. Intinya dulu baru penjelasannya. Jadi gagasan utamanya itu atau ide pokoknya itu di awal, baru kalimat-kalimat penjelasnya. Karena kan kalau karya ilmiah itu memang beda ya dengan tulisan yang lain. Dia harus ya apa apa idenya lalu penjelasannya seperti apa maksudnya lalu penjelasan seperti apa. Begitu ya yang bisa saya jawab untuk pertanyaan pertama. Jadi kalau saya untuk karya ilmiah deduktif ya, jadi kalimat utama di awal. Tetapi kalau nulis yang lain, misalkan saya menulis artikel bebas, opini atau esai ya, itu boleh saja saya lebih nyaman induktif gitu. Jadi penjelasan sana sini dulu, lalu begitulah realitanya. Nah, seperti itu juga boleh. Baik, terima kasih ya yang sudah bertanya, yaitu tadi Hilwah Tazkiyah. Berikutnya ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Danu ini ya. Sebelumnya aja, Ya, ya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Danu Aji Nugroho dari Prodi Manajemen. Nah, ya. pertanyaan saya, mengapa sih Pak setiap kita mengawali satu paragraf itu kita harus menjorok ke kanan atau ketika kita mulai membuat paragraf baru kita harus menjorok ke kanan itu Pak, harus Control Tab. Oke, baik. Ini lebih ke teknisnya ya, bentuknya. Nah, memang itu adalah tanda ya, tanda bahwa adanya paragraf baru atau alinea baru. Jadi itu yang membedakan paragraf satu dengan paragraf yang lainnya. Tetapi dalam beberapa bentuk tulisan, terutama karya ilmiah di beberapa perguruan tinggi, itu awal dari paragraf paling awal ya, setelah judul kecil ya, setelah judul ya, misalkan 4.1 judulnya apa, nah awal paragrafnya itu tidak menjorok, tetapi sejajar dengan judulnya, dengan angkanya, ya, dengan misalkan 4.1 maka sejajar. Nah, paragraf berikutnya baru menjorok, ya. Tetapi secara umum memang paragraf itu selalu ditandai menjorok ke kanan, karena tadi sebagai pembatas atau sebagai tanda bahwa itu adalah paragraf baru lagi, seperti itu. Begitu penjelasannya ya, Danu ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Ada lagi? Saya kasih kesempatan satu lagi mungkin. Baik, sepertinya tidak ada ya. Kalau tidak ada, tidak apa-apa, berarti saya anggap paham ya. Jadi kembali lagi nanti pahami lagi materinya baik dalam video pembelajaran maupun di salin dia dalam sepadanya ya. Kemudian coba kerjakan tugasnya. Kalau kalian bisa menjalani itu semua, berarti kalian dianggap tuntas dan kalian dianggap bisa. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.